Selamat datang di Analisa Gadis Forex tanggal 26 Agustus 2024. Ya, ini sudah 1 minggu kita merayakan HUT kemerdekaan Indonesia ya Pak, tapi rasanya kita belum merdeka. Ini karena ulah entah siapa, ulahnya mahasiswa kah, ulahnya MA kah, atau MK, atau bahkan DPR, atau justru ulah kita sendiri. Tapi sekali lagi saya nggak mau ngomongin soal politik ya, meskipun di luar sedang rame. Tapi saya ingin sedikit apresiasi, demo kemarin cukup kondusif ya, meskipun ada ya 1-2 titik yang rusuh, tapi kita masih sayang Indonesia. Oke, hari ini saya mau bahas lagi soal market review di minggu kemarin ya Pak. Ya, iya. Sungguh menarik ketika Kakek Powell menyampaikan bahwa mereka pasti memangkas suku bunga 0,25 basis point yang rencananya di tanggal 18 atau 19 September bulan ini, bulan depan ya. Nah, ternyata itu langsung direspon pasar ya. Padahal Jumat kemarin kita memprediksi mungkin akan ada koreksi lagi ya di bawah 2480 kira-kira ke 2450. Tapi ternyata tidak ada koreksi sedalam itu. Setelah tertahan di sekitar 2490-an ya, dia langsung balik naik ke 2515 tertinggi kemarin, 2515. Oke. Kita mungkin langsung ke chart ya, kita analisa mulai dari daily. Ini yang saya itu sangat bukan suka ya, tapi kayak udah feel gitu kalau pakai pivot point, karena saya membuktikan beberapa kali bahwa dia itu benar-benar selalu berada di titik-titik di mana misalnya tertahan di pivot, di resisten atau di support. Ini artinya bahwa banyak investor atau banyak trader yang juga menggunakan ini pivot point ya. Jadi memang ya pasti kalau orang sama-sama atau banyak yang pakai, otomatis ininya pasti sama ya. Betul. Nah, saya mulai dari daily ya. Koko saya selalu lupa panggil Pak. Jadi menurut saya angka ini memang kuat ya. Ini dari minggu kemarin loh kita bilang ya, 2515, 2530 itu resisten kuat. Dan itu tertahan di resisten satunya indikator pivot ya Pak ya. Kemudian nanti sih atasnya 2540 kalau ini break. Tapi saya nggak tahu ya apakah ini akan break dalam minggu ini. Cuman candle setelah penurunan ini dibalas dengan candle yang twins ya, kembar ya, biasanya itu potensinya malah naik ya. Dan secara pola juga sebenarnya dia itu kan selalu bikin pola turun, kemudian dia naik lebih tinggi turun koreksi naik lebih tinggi. Ini juga rasanya seperti itu. Betul. Coba kita lihat nanti turun ke H1, tapi saya mau lihat supportnya hari ini kemungkinan itu ke paling rendah di sini 2503 ya, 2500-an lah ya, sampai dengan 2490 ya. Coba kita lihat H1. Jadi untuk sahabat gadis forex, untuk referensi saja ya, untuk indikator itu bisa pakai indikator apapun yang kalian sudah pahami dan sudah feel gitu ya. Kalau misalnya mau belajar pivot point boleh, tapi harus belajar lagi dulu, tidak boleh langsung percaya. Dan yang penting kalau misalkan kita memakai satu analisa, satu indikator, kita harus backtest dulu lah. Betul. Karena kita nggak tahu, kita kalau dari backtest itu bisa tahu probabilitasnya seberapa. Betul. Apapun itu harus dipelajari dulu ya. Tidak boleh asal percaya, bahkan sama si gadis forex pun tidak boleh 100% langsung percaya. Harus diikuti dulu video saya sebelumnya, baru Anda bisa menyimpulkan percaya atau tidak gitu ya. Oke, kita lihat H1 sama dengan daily ya, dia resistennya hari ini bisa ke 2540 ya, jadi kalau dia ke sana berarti dia akan bikin all time high kembali ya. Supportnya sama juga di 2504 ini kalau di indikator dia berada di pivot ya. Terus bawahnya di 2480-an. Masih sama. Betul. Nah, kalau dari Koko sendiri nih kira-kira
suggest-nya atau referensinya apa untuk hari ini di emas? Kalau emas sih saya suggest-nya buy sih. Buy ya, tetap Iya, buy ya. tetap buy ya. Follow Yang trend. Follow trend, betul. Nah, seperti yang tadi Bu Sandy ya, info bahwa harga yang kita bisa pay itu di sekitar 2505 sampai 24, mungkin ini Bu, area. Nah, itu 2495 ya. Ya, betul. Area ya. Area untuk buy ya. Area untuk buy. buy. Coba kita gambar ya. Berarti areanya di 25. Sorry, ya saya salah ngambil gambar. Sorry, salah. Ya. Oh ya, saya itu mau Horizontal. Oh yes, ya. Jadi areanya itu sekitar di sini, area buy, ya. Kemudian sampai dengan ya di sini ya. Ya. Kok? Ya. Jadi sekitar ini kurang turun, sorry kurang turun. Oke, di sekitar 2505, 2495 itu area buy. Ya, betul. Karena mungkin kita saya lihat di sini juga ada base ya. Ada base, betul ya. Base-nya kalau sahabat gadis forex itu kita lihat ini di candle ini ya, dia setelah naik dia bikin base dulu, kemudian naik. Ini base. Dan di area 2500 ini juga ada rejection setelah kemarin dia bikin all time high ini. Ya, all time high, kemudian kan dia agak koreksi, dia tertahan juga di area sini ya. Bahkan di sebelumnya juga dia bikin base ini juga ya. Betul. Nah, jadi memang area yang base itu sebenarnya area ragu-ragu para investor ya, antara buyer dan seller belum ketemu ini Bu. Belum ketemu titiknya ya. Masih ketika ada orang sell dibeli, ketika ada orang beli di sell gitu. Betul. Jadi dia akan riwariwi di base itu. Itu ya, jadi memang lebih aman untuk untuk ambil posisinya buy, betul ya, karena memang berdasarkan fundamental yang ada ya, ini masih bullish untuk emas. Ya. Dan mengingat tadi dari pidato Powell itu mengindikasikan bahwa untuk market di pasar di Amerika itu kan dia akan menurunkan suku bunga itu, jadi untuk responnya dari investor itu gold itu pasti akan naik sih Bu. Jadi kita standby aja, kita posisi buy. Betul. Jadi memang kemarin itu pidatonya adalah dia cukup pede bahwa inflasinya akan turun ke 2% ya kan, tapi memang dia harus menurunkan suku bunga sebesar rencananya 0,25 basis point. Ini dengan harapan ya kalau misalnya suku bunga turun, ini kan ekonomi mungkin akan bergerak untuk kalau kita menyebutnya itu UMKM ya, kelas bisnis yang menengah ke bawah itu diharapkan bisa bergerak. Jadi mereka yang mungkin punya pinjaman itu mereka punya kelonggaran. Karena kalau suku bunga turun, suku bunga pinjaman juga turun. Nah, seperti itu. Diharapkan kalau UMKM itu tumbuh, ekonomi besarnya, ekonomi globalnya juga akan tumbuh. Jadi GDP-nya juga akan naik. Nah, seperti itu. Nah, ini ditandai sebenarnya kemarin si DXY itu turun cukup dalam menurut saya. Begini ya. DXY belum ada. Sudah kita cari lagi di XY, ini dolar ya.
Nih, turun sampai 100 ya. Iya. Kalau kita lihat daily, Jadi lihat. Ini ada garis 103 kayaknya yang kapan lalu kita bahas ya, Iya. menjadi resisten resisten kuat. kuat. Ya, dan dia turun sudah sampai dengan support 3. Betul. Nah, tapi hati-hati, kok ini sudah di support 3, jadi dia sudah turun 3 support ya dari pivot. Kemudian lagi menurut saya angka 100 ini adalah angka psikologinya dolar juga. Dolar ya. Apakah benar dolar itu benar-benar melemah sampai akhirnya dia turun di bawah 100, ataukah dia akan berusaha untuk rebound ya, karena sekali lagi bahwa sebuah negara juga tidak mau mata uangnya terlalu Jatuh, lemah, betul. ya kan? Ini juga akan mempengaruhi ekonomi globalnya mereka. Jadi agak hati-hati. Iya. Yang menarik itu justru malah di saham-saham Amerika sebenarnya, seperti Nasdaq, Dow Jones, S&P, iya. justru mereka naik. Iya, betul. Mereka naik semua. Karena biasanya kalau suku untuk mata uang itu turun, saham naik. Saham naik, betul. Seperti itu ya. Iya. Oke, kita kembali ke gold ya. Jadi hari ini firm, kalau bisa kita ambil posisinya posisi buy buy, ya, ya. karena trennya naik. Naik. Ya, koreksinya mungkin sudah cukup. Tapi kalau misalnya ada kontra trend, ya pilihan ada di tangan kalian, resikonya juga di tangan kalian sendiri, seperti itu. Yang pertama ingat satu, money management dijaga juga. Iya. Betul. Dan selalu ada antisipasi. Iya, seperti betul. itu ya. Nah, yang kedua kita mungkin bahas oil Ya, ya. ini yang menarik tuh di sini. Kita kemarin lewatkan, ternyata harga oilnya malah kecolongan ya, aduh, malah naik. Naik. Oil. Padahal saya berbulan-bulan sudah ngomong 70 area buy. Iya. Turun di bawah 70 buy sudah, oil buy. Mana ya oil? Oil. Oh, ini. Ya, oil. Ya, oil ini ternyata naik. Dia memang benar-benar tertahan di area 71. Iya. Kenapa saya bilang area 70-an itu sebenarnya area buy untuk oil, karena memang ongkos produksi minyak mentah untuk beberapa negara yang produksi ya, seperti Rusia, Amerika, bahkan ya Iran itu memang di sekitar 70-an ya. Betul. Yang murah itu kalau nggak salah Arab Saudi, Ya, Timur Tengah, Arab Saudi itu memang under 70, mereka di atas 50 ya, di Hasil minyak soalnya. Iya, betul. Tapi kalau kita hitung average-nya, Iya. rata-rata dari semua itu sekitar di 70. Makanya kalau harga oil itu di 70-an, pasti banyak negara yang paling tidak mereka BEP. Iya, betul. Kalau BEP kan nggak untung, nggak Nggak untung, rugi, nggak berarti rugi. perusahaannya nggak bangkit Iya, ya, Pak. betul. Makanya angka oil yang ideal itu di sekitar 80-an. Ya, dan ini juga sudah diamini oleh pemerintah Indonesia bahwa sebenarnya harga minyak atau harga ini adalah 80, itu harga yang bisa diterima gitu. Nah, kalau sekarang range-nya menurut saya adalah di 71, masih tetap sampai dengan di 79. Ya. Untuk oil masih sideways di situ, masih dia bergerak di angka yang normal-normal saja. Nah, kalau dari Koko sendiri gimana? Kalau dari analisa, coba kita lihat Di daily lagi. Mulai tipis ya, Iya. pergerakannya. Nah, ini mungkin hari ini sih untuk oil dia akan kalau koreksi kita bisa ambil bel lagi situ kalau Nunggu koreksi ya. Iya. Di sini minimal kan di 74. Ya, boleh Boleh ya. 74 ya. Jadi nunggu koreksi oil
di 74 baru kita ambil buy. ambil posisi Iya. buy ya, untuk rasio profit sama lossnya bisa disesuaikan. Iya, betul. Ya. Oil mungkin itu ya, karena secara Mungkin Bu Cindy ada pandangan dari oil ini untuk iya, kalau saya sama area buy memang di area ini 74 ya. Iya. 74 sampai dengan 73 ini area buy. Jadi memang lebih aman menunggu. Iya. Tapi kalau misalnya mau karena nunggu 74 tuh masih 1 poin. Iya. 1 poin itu $1.000 Iya, untuk betul, oil. untuk oil. Untuk ngambil sell juga tidak apa-apa, tapi Iya. harus antisipasi stop lossnya harus tipis. Iya, betul. Karena oil begitu dia break ya, Iya, dia akan lari ke 76. betul. Itu. Saya juga area bawah ini memang menurut saya juga harus lebih baik ambil buy. Dan kalau saya lihat daily ini enggak confirm double bottom ya Pak, tapi Enggak, belum. dia memang bikin kaki yang hampir sejajar. Iya. Harusnya targetnya itu ya di sini. Iya, Kalau kita betul, ngomong betul, W betul. ya, Iya, betul. W berarti targetnya memang di sini 79. 79. Itu untuk oil. Sebenarnya paling gampang kalau kita ngomong pola itu di semua komoditas ya. Itu adalah pola V atau W atau kebalikannya Iya, ya. betul. Jadi kayak misalnya ini kan tertingginya di sini, Iya. dia begitu turun, begitu dia mau naik, dia pasti bikin pola V. V. Oh ya, ini Iya, V. V ya. Betul. Kalau dia 2 kaki berarti W. W, Betul. Begitu juga kebalikannya. Misalnya dia dari sini dia naik. Naik. Begitu dia turun, dia juga akan Bentuk bentuk V. V yang Iya, terbalik. V, iya, Ya. betul. Sebenarnya pola dari grafik itu aja. Iya, betul sih. V atau W. Jadi kalau dia sudah penurunan begini ya jangan di-buy lagi. Iya, Tunggu betul. dia paling nggak di kaki yang Sama. sama. Di sebelumnya ya. Iya betul, gitu aja sebenarnya tuh. Ya cuman kadang kalau kita ngelihat grafik itu terlalu sering, misalnya kita pantengin terus 5 menit, 10 menit, itu akan membuat kita Iya. jadi absurd ya. Nah, mungkin ini Ya, gimana? tips juga nih Bu Cindy. Kalau kita boleh. trading itu jangan sering melihat touch ya, karena Betul. kalau kita sering melihat touch itu lama-lama untuk psikologi kita tuh mungkin terganggu Bu. Jadi kita harus kalau kita sudah siap risiko, kita pasang TP dan SL, ya udah kita tutup aja, kita tunggu. Kalau memang itu kena TP ya puji Tuhan, tapi kalau kena SL ya kita bisa analisa lagi sih. Jadi jangan sering lihat cas, karena kalau sering lihat cas dia bergerak naik turun itu pasti akan mengganggu psikologi kita Bu. Jadi kalau menurut saya Bu. Saya setuju. Kalau saya bilang itu kita jadi halusinasi. Iya, betul. Seolah-olah market itu selalu memberikan kita potensi atau peluang kita, momentum kita masuk. Iya. Padahal sebenarnya mungkin belum. Betul. Mungkin kita sudah ketinggalan gitu. Kalau kita sering melihat seperti itu, sama kayak begini. Sama kayak kita itu menyeberang di jalan ya. Nyebrang itu ya sekali aja, jangan sudah nyebrang bolak-balik ya kamu akan tertabrak Iya, betul. gitu ya, gitu. Jadi memang sangat penting kalau dalam trading itu menjaga psikologi kita tetap stabil atau tetap normal. Iya. Dengan cara bagaimana? Menghindari melihat market Market. berlebihan Iya. ya, karena sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Betul. Nanti kamu mabuk market. Mabuk market, betul. Oke, itu tadi analisa kita untuk untuk emas dan oil ya. Iya. Nah, sekarang mungkin kita akan lanjutkan di sesi kedua ya. Ini nanti videonya kita potong Betul. karena panjang ya. Betul. Kita akan bahas soal Bitcoin. Di Idola video anak selanjutnya. muda. Betul. Ini di satu sesi sendiri. Iya. Oke, itu video kita yang pertama. Kita undur diri dulu. Iya, Dadah. dadah.